Raih Surga mempersembahkan kajian ilmiah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Melanjutkan pembahasan, berkata al-muallif rahimahullahu ta'ala, syurutu syahadati anna Muhammadan Rasulullah, syarat-syarat persaksian bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Maka pada pembahasan ini al-muallif rahimahullahu ta'ala hendak menerangkan dan menjabarkan syarat-syarat kapan dikatakan seseorang mempersaksikan syahadat yang kedua bahwa Muhammad adalah Rasulullah menjadi sebuah persaksian yang benar, sebuah persaksian yang sah ketika dia mengucapkannya dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada syarat-syaratnya. Yang pertama, syaratul awal, syarat yang pertama, al-i'tirafu, mengakui birisalatihi, risalah yang beliau bawa, mengakui bahwa beliau adalah seorang rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa i'tiqaduha, dan meyakininya beliau sebagai rasul, batinan fil qalbi, secara batin di dalam hatinya. Tidak ada keraguan. Dia benar-benar meyakini bahwa beliau utusan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukanlah sebuah kedustaan. Ini harus diyakini. Keyakinan yang terdapat di dalam hati tanpa ada keraguan sedikit pun. Tidak seperti orang-orang yang mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau hanyalah seorang manusia biasa yang pandai, yang berkhayal bagaimana cara memperbaiki umat manusia, sehingga beliau mendatangkan ucapan-ucapan yang membuat manusia itu berubah dan bukan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah batil. Seorang mukmin harus meyakini bahwa beliau adalah utusan Allah Azza wa Jalla yang diperintahkan untuk menyampaikan agama ini, menyampaikan kebenaran ini kepada seluruh umat manusia. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kullih. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasulnya dengan membawa hidayah dan agama yang hak untuk dimenangkan atas seluruh agama-agama dan keyakinan yang lain. Asyartu tsani, syarat yang kedua, an-nutqu bidzalik, mengucapkannya tanpa ada keraguan. Oleh karena itu, ini merupakan salah satu syarat masuknya seorang ke dalam Islam adalah mengucapkan syahadat yang kedua setelah syahadat yang pertama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. An-nutqu bidzalik, dia harus mengucapkannya. Wal i'tirafu bihi, dan mengakuinya, meyakininya. Zahiran bil lisan, secara zahir dengan lisannya dia mengikrarkan. Jadi apa yang diucapkan oleh lisan sejalan dengan apa yang terdapat di dalam hatinya. Kedua hal ini tidak boleh berselisih. Dalilu hadaini syartain, dalil tentang dua syarat ini, qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kaum mukminin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, thumma lam yartabu, kemudian mereka tidak memiliki raib, keraguan. Jadi tidak ada ribah di dalam hati mereka. Mereka mengucapkannya, amantu billahi wa rasulih,
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu dengan lisannya dia mengikrarkan dan dia meyakininya dengan hati. Wa qala Allah Ta'ala, demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq, itulah ayat-ayat Allah yang kami membacakannya kepadamu dengan kebenaran. Wa innaka laminal mursalin, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad termasuk dari kalangan para rasul. Kemudian asy-syartus tsalits, syarat yang ketiga, al-mutaba'atu lahu, mengikuti beliau, mengikuti bimbingan beliau, mengikuti apa yang beliau ajarkan. Bi ayya'mala bima ja'a bihi minal haqqi, dengan cara mengamalkan apa yang beliau bawa berupa kebenaran. Wa yatruka ma naha anhu minal batil, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kebatilan. Apa yang dilarang oleh Rasul berarti itu kebatilan. Dan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka itu kebenaran. Maka seorang muslim, seorang mukmin harus mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi. Anda meyakini bahwa beliau adalah Rasulullah, utusan Allah, berarti apa yang beliau sampaikan adalah merupakan sesuatu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika Anda mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul, berarti Anda telah mengikuti apa yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang difirmankan oleh Allah Jalla wa Ala, may yuti'ir rasulah faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara dalilnya, qala Allah Ta'ala, Allah Jalla wa Ala berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kalian cinta kepada Allah, maka hendaknya kalian mengikuti aku, mengikuti Rasulullah. Kalau kalian mengikuti Rasulullah, yuhibbukumullah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum, dan mengampuni untuk kalian dzunubakum, dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini disebut oleh para ulama sebagai ayatul mihnah, ayat ujian bagi siapa saja yang mengaku sebagai mukmin, bagi siapa saja yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya mereka menyesuaikan apa yang mereka ikrarkan, apa yang mereka ucapkan dengan ayat ini. Kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, inilah syaratnya. Fattabi'uni, maka hendaknya kalian mengikuti aku. Apakah kalian mengikuti bimbingan Rasulullah? Apakah kalian mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apabila kalian menaati apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti pengakuan kalian sebagai orang cinta kepada Allah itu benar. Namun jika tidak, maka tidak benar. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah tentang ayat ini, za'ama qaumun annahum yuhibbuna Allah fabtalahumullahu bihadhil ayah. Ada satu kaum mereka mengaku cinta kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji mereka dengan ayat ini. Jadi yang terpenting bagi seorang mukmin adalah bagaimana cara dia melakukan sesuatu yang menyebabkan Allah cinta kepadanya. Bukan sekedar dia cinta kepada Allah. Kalau orang mengaku cinta kepada Allah itu banyak, tapi apakah dia dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jika hendak dicintai Allah, syaratnya ini, mutaba'atul Rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti bimbingan beliau. Ketika ada hadis datang kepadanya, hadis itu sahih,
di dalamnya berupa perintah, maka wajib baginya untuk menjalankan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Ayat yang berikutnya, wa qala ta'ala, dan Allah Azza wa Jalla berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun, maka aku akan menetapkan dan aku akan mencatat untuk orang-orang yang bertakwa rahmat itu, yakni aku akan memberikan rahmat itu kepada orang-orang bertakwa. Wa yu'tuna zakah, dan yang menunaikan zakat. Walladzina hum biayatina yu'minun, dan mereka yang senantiasa beriman terhadap ayat-ayat kami. Siapa mereka ini? Orang-orang yang bertakwa itu, yang menunaikan zakat, yang beriman dengan ayat-ayat kami. Diterangkan sifat mereka. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi, yaitu mereka-mereka yang senantiasa mengikuti Rasul, seorang nabi yang ummi, yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menghitung, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah merupakan ciri-ciri sifat kaum mukminin yang bertakwa kepada Allah adalah alladzina yattabi'una ar-rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti bimbingan beliau. Ayat yang lain, wa qala ta'ala, dan Allah Jalla wa Ala berfirman, fa aminu billahi wa rasulih an-nabiyyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uh la'allakum tahtadun, dan berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Iman kepada Rasul merupakan bukti keimanan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. An-Nabi al-Ummi, beliau seorang Nabi yang ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menghitung. Seorang Nabi al-Ummi ketika menyampaikan kepada umat ini ayat-ayat yang di dalamnya berisi kalimat-kalimat dengan bahasa Arab yang sangat fasih, yang orang fasihnya Arab tidak mampu mendatangkan ayat yang semisalnya. Sementara beliau seorang ummi. Ini menunjukkan bahwa ayat-ayat tersebut, kalimat-kalimat Al-Quranul Karim itu tidak mungkin datang dari sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun itu adalah wahyu yang datang dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. An-Nabiul Ummi, yang beriman kepada Allah dan kalimat-kalimatnya, maka ikutilah dia. Niscaya kalian termasuk di antara hamba-hamba yang mendapat hidayah. Ini sebagian kecil dari dalil-dalil kewajiban seorang mukmin untuk mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang yang mengaku dan mengikrarkan kalimat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka dia wajib menjadikan Rasulullah sebagai panutannya, sebagai orang yang wajib untuk diikuti, tidak kepada selainnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin.